Wilayah kerja penyuluhan kehutanan saya berada di Resort Waiwaya, Hutan Lindung Register 22 Waiwaya. Resort Waiwaya sendiri berdampingan dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dan Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Di Resort Waiwaya ada 4 kelompok pemegang izin perhutanan sosial. Satu kelompok dengan skema izin hutan kemasyarakatan dipegang oleh Gapoktan Sumber Makmur seluas 1.412 hektar dan 3 kelompok dengan skema izin kemitraan kehutanan yaitu Gapoktan Cempaka seluas 183 hektar, Gapoktan Mitra Jaya seluas 334 hektar, dan Gapoktan Warga Makmur seluas 349 hektar. Areal kerja penyuluhan dapat ditempuh melalui jalur air dan jalur darat. Jalur air dapat ditempuh menggunakan perahu motor melalui Bendungan Batu Tegi selama kurang lebih 1 jam. Jalur darat dapat ditempuh melalui Pekon Sumber Bandung, Pekon Margosari, Kampung Sendang Mulia, dan Kampung Sendang Baru dengan medan yang cukup terjal. Pada Resort Waiwaya sudah banyak dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan, terutama di areal-areal kritis. Salah satu kegiatan rehabilitasi yang saya lakukan adalah dengan penyerahan dan penanaman bibit unggul produktif di Gapoktan Sumber Makmur dan Gapoktan Cempaka sebanyak 1.700 batang bibit alpukat dan 340 batang bibit durian. Kegiatan-kegiatan penyuluhan yang telah saya lakukan antara lain adalah penguatan kelola kelembagaan pada kelompok-kelompok tani hutan. Di Resort Waiwaya sendiri pada umumnya KTH atau kelompok tani hutan masih pada kelas pemula. Masih lemahnya kelembagaan KTH mendorong saya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan melalui penyuluhan kehutanan. Perbaikan kelola kelembagaan dilakukan dengan melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara rutin. Kegiatan pertemuan bertujuan untuk menggali permasalahan kelompok dan memecahkan masalah serta menemukan solusi pemecahan masalah yang tepat. Saya telah melakukan beberapa kegiatan aplikasi teknologi terapan, antara lain yaitu pembuatan pupuk organik padat yang dilakukan di Gapoktan Sumber Makmur. Pembuatan pupuk organik padat dilakukan dengan memanfaatkan kotoran kambing, kulit kopi, dan sisa-sisa dedaunan. Penerapan pupuk organik padat merupakan salah satu cara menanggulangi mahal dan langkanya pupuk kimia yang ada di pasaran. Kegiatan ini juga merupakan penerapan sistem pengolahan lahan yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan pembuatan pupuk organik cair. Pembuatan pupuk organik cair dilakukan dengan memanfaatkan air kencing kambing dan daun atau buah yang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman seperti daun gamal, batang pisang, dan sisa-sisa buah-buahan. Penggunaan pupuk organik cair ini bisa membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengembalikan kondisi kesuburan tanah. Selanjutnya adalah kegiatan pembuatan pestisida nabati. Pemanfaatan tanaman dan buah yang ada di lahan garapan petani seperti jahe, lengkuas, serai, buah maja, dan tanaman lainnya bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat pestisida nabati. Mahalnya pestisida yang ada di pasaran seringkali dikeluhkan oleh petani. Dengan memanfaatkan buah dan tanaman yang dapat digunakan untuk dijadikan pestisida nabati, maka penggunaan pestisida kimia dapat dikurangi. Kemudian, pembuatan dan penerapan trichoderma. Penggunaan agen pengendali hayati masih sangat awam di lingkungan petani kawasan hutan. Petani seringkali mengeluhkan tanaman kopi yang mati. Salah satunya dikarenakan serangan jamur akar putih. Penanggulangan jamur akar putih dapat dilakukan dengan menggunakan jamur trichoderma. Di Gapoktan Sumber Makmur sendiri telah dilakukan sekolah lapang tentang pembuatan dan penerapan trichoderma. Pada wilayah kerja saya telah dilakukan penerapan silvopastur. Bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO YARI, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia, di Gapoktan Sumber Makmur telah difasilitasi pengembangbiakan kambing pedaging. Budidaya kambing ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Ternak kambing ini dilakukan dengan cara berkelompok dan digulirkan secara terus-menerus. Kotoran padat dan cair dari ternak kambing dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik. Penerapan silvopastur merupakan tindak lanjut dari penerapan sistem agroforestry.
Salah satu bentuk pembangunan kehutanan dalam bidang pengetahuan adalah dengan mengikutsertakan peran serta pelajar dalam upaya konservasi hutan yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus. Bekerja sama dengan YARI, Pemkab Tanggamus, Taman Baca, dan pihak lainnya, kami mengadakan lomba cepat tepat tingkat SMA atau SMK sederajat se-Kabupaten Tanggamus dengan tema literasi konservasi. Harapannya melalui kegiatan ini dapat mengenalkan kepada generasi muda akan pentingnya hutan bagi kehidupan dan meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan. Pada kegiatan ini, kami juga mengenalkan secara langsung kondisi hutan yang masih terjaga dengan memberikan kesempatan bagi pemenang lomba untuk melihat kondisi blok inti kawasan hutan Batu Tegi. Dengan adanya penyuluhan kehutanan, diharapkan terwujudnya masyarakat sejahtera dan hutan yang lestari. Salam Rimbawan! Bekerja